Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Bendungan Negara Bandung dimanapun berada dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian online ini, baik di Zoom ataupun di live streaming YouTube. Alhamdulillah di siang hari yang berkah ini, di hari Kamis pekan kedua, setiap bulannya insya Allah kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abu Husni Mubarak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini guru kita telah hadir bersama kita, dan insya Allah pada kajian kali ini beliau akan menyampaikan tema tentang persiapan sakaratul maut. Tentunya sebelum masuk ke materi, kita tentunya kaum muslimin di Indonesia sedang berduka karena sudah banyak guru-guru kita, para ulama, para kiai, para ajengan yang telah mendahului kita dengan ada wabah ini, dan yang paling terbaru adalah guru kita Syekh Ali Jaber yang pada hari ini Allah panggil, Allah wafatkan. Kita berdoa mudah-mudahan guru-guru kita semua yang sudah Allah wafatkan diampuni dosa-dosanya, ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik, dan kemudian diterima seluruh amal baiknya, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi murid-muridnya yang bisa menggantikan posisi beliau sebagai para ulama. Dan para jamaah sekalian, di tengah pandemi ini kami berpesan agar tetap menjaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita agar kita terhindar dari keburukan wabah COVID-19 ini. Dan pada tema siang ini tentang bagaimana cara menghadapi sakaratul maut, ini merupakan bahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita itu ditentukan oleh satu tahap terakhir yang namanya sakaratul maut. Makanya mari kita sama-sama dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita, waktu dan tempat dipersilakan. Mangga Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi hadana ila sabili salamati fidini wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala aidan wa kulla insanin alzamnahu dha'iruhu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma anis wahsyatana fi qabrina. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zina arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya biasal mustaghithin agisna ya Allah. Ya wadud tawil umurana wa sadana waqti hajatana waqsir amwalana habibna linnasi ajmain.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka as-salah amrina kulli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah, Zat yang serba maha, yang telah kembali mempertemukan kita di majelis ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan detik ini dianggap oleh Allah sebagai tanda terima kasih kita kepadanya atas seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan, sehingga Allah tambahkan kenikmatan demi kenikmatan, sehingga hidup ini menjadi berkah, ziyadah fil khair. Semakin hari, semakin lama, semakin tua usia kita, insya Allah akan semakin hebat di dalam taatnya, akan semakin lezat dalam dzikirnya, insya Allah. Hadirin kaum muslimin, para tamu agung Allah yang berbahagia, mengawali jumpa kita di siang ini, mari sejenak kita tundukkan kepala kita, rendahkan hati kita, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah kehilangan guru besar kita, Syekh Ali Jabir. Menurut informasi jam 9 pagi tadi. Oleh karenanya kita berharap kehadirat Allah, mudah-mudahan beliau diterima iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya, ditempatkan yang untuk mendapatkan kebahagiaannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan alam barjahnya sebagai taman di antara sekian banyak taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Takbir li Syekh Ali Jabir. Warfa darajatahu fil mahdiin wabsahlahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khluqu fi qabrihi. Allahumma ftah abwaab as-sama li ruhihi warfa makanahu fi maqamin la wajh ma'umma salihin fi jannatika darul qarar bi rahmatika ya arhamar rahimin fi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin, para tamu agung Allah yang berbahagia, semakin hari, semakin lama, semakin tua usia kita, bukanlah semakin jauh ke liang lahat, tapi justru akan semakin dekat, mendekat, dan akhirnya kita sampai padanya. Al-mautu babun kullu nas dakhiluhu. Maut itu diibaratkan satu lubang yang semua manusia pasti akan masuk ke dalam lubang tersebut. Itulah yang dinamakan dengan kematian. Dan kematian bagi manusia sebetulnya adalah bukan akhir kehidupan manusia itu, tetapi awal kehidupan baru yang tidak akan pernah mengalami mati lagi, karena mati yang dialami manusia selama diciptakan oleh Allah adalah hanya satu kali, adalah ketika terlepasnya roh dari jasadnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imami mubin. Sesungguhnya kata Allah, kami akan menghidupkan kembali orang yang sudah wafat, dan akan dicatat setiap amal perbuatan yang telah mereka lakukan dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi imami mubin, di induk catatan amal di Lauh Mahfuz. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, kita akan dapat melihat. Sekecil apapun perbuatan jelek kita, demi Allah kita akan melihatnya. Ketika kita wafat di negeri abadi, di negeri akhirat, justru kita akan dikumpulkan bersama saudara-saudara kita yang sudah wafat terlebih dahulu. Ketika roh kaum muslimin keluar dari jasadnya, maka pada saat itu roh kaum muslimin tersebut disambut
oleh para malaikat. Bahkan menurut sebuah riwayat bahwa malaikat itu mengambil kain kafan dari surga untuk membawa roh kaum muslimin. Salah satu di antara malaikat yang membawanya adalah malaikat Solsoil, itu terdapat di kitab At-Tadhkirah. Roh kaum muslimin dibawa oleh malaikat Solsoil, ditaikan ke langit. Disimpan oleh Allah di Iliyin. Disimpan oleh para malaikat di Iliyin. Mana itu Iliyin? Langit yang pertama. Bisa nembus kepada langit yang kedua. Langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan di atas langit yang ketujuh, bagi roh kaum muslimin bisa sampai. Di sana ada surah di Kotil Jalal. Bahkan di atas langit yang ketujuh, yang kedelapan, ada lagi yang namanya Sidratil Muntaha. Siapa yang akan menembus kepada langit yang pertama? Siapa yang bisa menembus kepada langit yang kedua? Begitupun langit-langit berikutnya. Sebetulnya adalah perbuatan kita selama di dunia. Ini adalah akan mengantarkan kita ke tempat di mana sepantasnya kita diam di alam barzah tersebut, di mana kita sepantasnya diam di Iliyin tersebut, di bagian manakah kita diamnya? Siapa yang akan bisa menembus kepada langit yang pertama? Adalah mereka yang memiliki akidah yang kuat. Oleh malaikat Solsoil dibawa, kemudian nembus sampai langit yang pertama. Ketika mereka memiliki akidah yang kuat di dalam batinnya, keimanan yang hebat di dalam batinnya, ketakwaan yang luar biasa di dalam batinnya, maka roh tersebut akan bisa menembus sampai ke langit yang pertama. Kemudian berikutnya ditaikan kembali, bisa menembus kepada langit yang kedua. Bagi siapa mereka? Adalah mereka orang-orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu dengan sempurna. Mereka yang mampu menyempurnakan salat wajibnya, maka dia akan ditembuskan, dia bisa menembus sampai langit yang kedua rohnya. Kemudian bisakah mencapai langit yang ketiga? Bisa. Bagi siapa? Bagi mereka yang tak pernah meninggalkan zakatnya. Bagi mereka yang tak pernah berhenti dari sedekahnya. Bagi mereka yang tak pernah puas dengan infaknya, sehingga setiap hari, setiap saat terus dilakukannya. Bahkan sedekah yang terhebat di antara sekian banyak sedekah itu adalah sedekah di waktu subuh. Sedekah di waktu subuh memberkahi hari-hari demi hari bagi orang tersebut. Maka zakatnya, infaknya, sedekahnya itu akan menyebabkan roh dia akan tembus, bisa menembus sampai langit yang ketiga. Apakah kita bisa mencapai langit yang keempat? Insya Allah. Siapa? Adalah bagi kita, bagi kaum muslimin yang mampu menyempurnakan ibadah saumnya, yang mampu menyempurnakan ibadah puasanya. Bisakah kita menembus sampai langit yang kelima? Insya Allah biasa. Bisa. Siapa dia? Adalah mereka yang menjadi haji, mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Mampukah kepada langit yang keenam? Insya Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang tak pernah menyakiti hati ibu dan bapaknya. Mereka birrul walidain, mereka senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Di dalam hidupnya tidak pernah menyakiti hati ibu dan bapak, baik dengan sikap ataupun dengan yang lainnya. Birrul walidain itu akan mencapai, menembus sampai langit yang keenam. Bisakah kita mencapai langit yang ketujuh? Insya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Bagi orang yang senantiasa banyak di dalam istighfarnya. Jadi orang yang terbanyak istighfarnya di dunia ini, maka dia bukan di langit yang pertama lagi. Dia terus nembus ya sampai langit yang ketujuh. Bahkan ditembuskan lagi sampai surah di Kotil Jalal, sampai kemah-kemah keagungan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah tersebut. Kemudian akan terus naik bagi orang tersebut adalah sampai mencapai puncak adalah Sidratil Muntaha. Itulah roh kaum muslimin yang akan dirasa oleh semua kaum muslimin, dan ini adalah perlu diyakinkan oleh kita. Lantas bagaimana dengan roh di luar kaum muslimin? Roh-roh orang yang jahat, roh yang dolim, roh orang yang musyrik, roh orang yang kafir. La tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannah tahwi bihi ruh fi makanin sahih. Al-A'raf ayat 40 sudah menjelaskan bahwa langit pertama itu tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya ketika syakaratul maut ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khotimah, maka tiada lain kita harus membiasakan amal soleh, kita harus mengistiqomahkan kebaikan, kita harus membasahkan bibir ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika kita akan melakukan sebuah amal kebaikan, ketika akidah kita akan dikuatkan, ketika sholat kita akan dijaga, ketika zakat kita, infak kita akan dilakukan, ketika puasa kita akan ditunaikan, begitupun haji, begitupun istighfar yang kita lakukan, ada makhluk lain yang tidak senang kepada kita. Siapa lagi makhluk itu kalau bukan iblis, kalau bukan setan. Sehingga setan iblis setiap saat itu adalah senantiasa memberitakan kepada kita, senantiasa mengutarakan dengan ucapan-ucapan sombongnya kepada manusia. Kata iblis, kata setan, ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Apa yang akan kau makan hari ini? Apa yang akan kau pakai hari ini? Di mana akan kau tinggal hari ini? Janganlah kau makan kecuali makanan tersebut ada unsur ribanya. Janganlah kau makan makanan tersebut kecuali kau yakin bahwa itu adalah hasil rampok, hasil korupsi, hasil kejahatan. Janganlah kau makan kecuali makanan tersebut adalah hasil daripada kejahatan. Apa yang akan kau makan? Maka jawaban kita yang paling pantas kepada iblis, kepada setan itu setiap hari kita mengatakan, akulu maratal maut, aku akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Kalau kita jawab pembicaraan iblis itu apa yang akan kau makan, kemudian kita menjawab, akulu maratal maut, aku akan merasakan bagaimana sakaratul maut, bagaimana pedihnya maut. Oleh karena aku akan merasakan bagaimana pedihnya maut, maka tidak akan pernah kulakukan dalam hidup ini kecuali banyak berzikir kepada Allah. Akhir ucapan seorang ketika wafat adalah yang terbanyak yang ia bicarakan sebelum wafatnya. Kalau ia terbiasa ngobrol yang tidak jelas judulnya, kalau dia sudah membicarakan yang tidak ada makna dan manfaatnya, maka bisa jadi ketika dia sakaratul maut, dia akan ngobrol, dia akan membicarakan yang lain. Dia tidak akan pernah ingat kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sebelum wafatnya dia senang zikir, bahkan la yazalu lisanu ratban min dzikrillah. Tidak pernah berhenti sehingga lisannya basah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah setiap saat, tidak lupa di dalam hidupnya, tidak lupa di dalam lisannya, hatinya terus munajat kepada Allah. Maka insya Allah akhir kehidupannya dia akan mampu mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah yang kita baca setelah sholat. La ilaha illallah yang kita baca saat kita saum. La ilaha illallah yang kita baca setiap hari. Insya Allah akan mengantarkan kita sehingga kita mampu mengucapkan kalimat itu. Sangatlah beruntung dan berbahagia bagi saudara kaum muslimin yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat itu. Dakhalal jannah insya Allah. Orang itu sudah akan dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata kulu, apa yang akan kau makan? Jawablah bahwa kita pasti akan memakan, akan merasakan bagaimana sakaratul maut, bagaimana merasakan kengeriannya kematian. Maka apa yang harus kita lakukan supaya sakaratul maut di akhir hayat ini adalah di ujung ini adalah baik? Maka kita membiasakan amal baik, membiasakan amal soleh, membiasakan terus berzikir, jangan lupa setiap saat, bahkan hai suakunta, kapanpun dimanapun kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, ingat kepada Allah akan menyebabkan hati orang ini tenang, kemudian akan mengantarkan di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat yang terbaik. Kemudian iblis kembali mengatakan, wa ma talbasu, apa yang akan kau pakai? Janganlah kau pakai ketika oleh kamu, kecuali pakaian tersebut mendatangkan keyakinan kepada dirimu, sehingga kamu mengatakan, dengan pakaian ini, aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa ini. Digoda oleh setan supaya kita musyrik, supaya kita percaya kepada hal yang lain. Apa yang harus kita katakan kepadanya? Wa ma talbasu, apa yang akan kau pakai? Jawablah
aku akan memakai kain kafan. Ketika kita ingat, ketika kita sadar bahwa pakaian yang kita pakai ini pakaian yang putih, bahkan dipakaikan oleh yang lain, dimasukkan ke liang lahat, di alam barzah, kita mengenakan hanya berapa lapis kain kafan saja. Untuk laki-laki hanya 3 lapis kain kafan yang mengikuti tubuh kita, yang mengikuti jiwa kita, sehingga kita dimasukkan ke liang lahat. Kalaulah kita sadar bahwa pakaian akhir yang kita pakai itu adalah kain kafan, maka insya Allah kita akan betul-betul bersiap siaga di dunia ini untuk menjemput dan memiliki kain itu. Bahkan diusahakan saat ini sebelum kita wafat, ya kita siapkan dulu kain kafan kita. Ya, salah satu ulama sufi itu dia senantiasa menyiapkan kain kafannya, dan setiap saat dia melihat kain kafan itu, ditata kain kafannya, dilihat kan, oh ini pakaian yang terakhir. Berarti harus persiapan segalanya. Ya. Jadi kita akan mengenakan kain kafan. Ketika kita sadar kita pakaian terakhir adalah kain kafan, artinya kita akan wafat, maka insya Allah kita akan segera mempersiapkan sedemikian rupa apa yang harus kita lakukan ketika memakai pakaian kafan itu. Tiada lain adalah memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, aina taskunu, kemana kau akan tinggal? Di mana kau akan tinggal? Kita jawab bahwa kita akan tinggal di alam barzah. Kita akan tinggal di kubur. Kita akan merasakan kematian. Kita akan pakai kain kafan. Kita akan didiamkan dalam kubur. Siapa yang akan membarengi kita? Keluarga kita pulang lagi. Harta kita tidak dibawa. Ya. Karena roh ketika keluar diambil oleh Allah. Ya. Kecuali amal yang kita lakukan setiap saat akan Allah kembalikan kepada kita. Amal apa yang Allah kembalikan kepada kita? Semua amal soleh yang Allah berikan kepada kita dititipkan oleh Allah kepada malaikat. Bahkan malaikat ikut ke alam barzah untuk memberikan persaksian kepada malaikat yang akan bertanya di alam barzah, akan bertanya di alam kubur. Insya Allah amal ibadah sholat kita akan Allah simpan di sebelah kanan kita. Insya Allah amal ibadah saum kita akan Allah simpan di bagian kiri, sebelah kiri kita. Insya Allah amal soleh bacaan Quran kita akan Allah simpan di bagian kepala kita. Dan insya Allah amal sedekah kita akan Allah simpan di bagian kaki kita. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Seandainya kita mampu menyempurnakan ibadah sholat kita, seandainya kita mampu menyempurnakan saum kita, kita mampu menyempurnakan bacaan Quran kita mampu menyempurnakan sedekah kita, maka semuanya itu adalah akan terbawa ke alam barzah. Semua tersebut akan membarengi kita alam barzah dan akan menemani kita di alam barzah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mari bersama kita yakinkan di dalam surah Al-Isra ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya yang akan dikalungkan di lehernya. Jadi setiap amal manusia di alam barzah akan dicatat, akan ditulis semuanya, kemudian akan dikalungkan di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura, dan keluar pada hari kiamat itu adalah di dalam catatan tersebut orang itu yalqahu akan menemuinya, akan menjumpainya, mansyura, terbuka semuanya. Ya, terbuka semuanya. Maka karena itu memang terbuka, maka kita akan bisa melihatnya. Ya, kita akan bisa melihatnya dan kita tidak bisa mengelak lagi karena sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur. Umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, akhirnya kita wafat.
Digunakan untuk apa umurmu? Apakah digunakan untuk memperbanyak ingat kepada Allah? Atau justru dipergunakan untuk memperbanyak menumpuk-numpuk harta umurmu itu? Saat itulah kita akan merasakannya. Saat itulah kita akan menemuinya. Saat itulah kita akan melihatnya. Karena mangsyuro dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurmu sekian tahun. Sekian waktu yang kau gunakan untuk amal soleh. Kebanyakannya amal saleh. Ketika kita menjadi hamba Allah yang beriman, kita memiliki kekuatan akidah yang luar biasa. Kemudian kita di dunianya banyak amal salah dibanding dengan amal solehnya. Insya Allah keridhaan Allah Subhanahu wa taala akhir kehidupan kita akan masuk ke dalam surganya. Tetapi mungkin saja karena dosa kita belum tobat, kita akan mampir dulu di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik semua. An umrika, umurmu akan ditanya oleh Allah seberapa panjang umur, maka saat itulah engkau akan melihatnya, engkau akan menyaksikannya, engkau akan menjumpainya karena dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an jismika, tentang kesehatanmu. Tentang kesehatanmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari usia 60 tahun itu 30 tahun atau 40 tahun sehat, sisanya sakit. Jadi yang sakit tidak akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya oleh itu jismika, sehatnya. Yang sakit tidak ditanya. Karena kondisi orang saat sakit, maka saat itulah Allah memberikan kasih sayangnya. Walaupun dicabut rasa nikmat di dalam makan, dicabut rasa nyaman dalam kehidupan, ya, sehingga menjadi tidak nyaman, sehingga menjadi tidak enak makan, tapi sebetulnya saat kau sehat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih untung bagi mereka yang sakit adalah oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut semua dosa-dosanya. Kalau ridho di dalam menerima sakitnya, kemudian dosanya tersebut tidak akan pernah dikembalikan lagi kepada hamba tersebut. Maka kata para ulama, kalau engkau menengok orang yang sakit, maka mintalah doa dari mereka. Kebanyakan kita mendoakan orang yang sakit, gitu kan. Kita lupa bahwa orang yang sakit itu dicabut oleh Allah dosa-dosanya. Kita lupa tidak minta doa kepada mereka. Jadi ketika kita nengok orang yang sakit, kemudian kita mendoakan kepada beliau, kemudian akhirnya kita minta doa kepada mereka yang sakit. Karena orang yang sakit itu insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang sakit itu adalah telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kalau orang banyak sakitnya di dunia, itu adalah banyak untungnya kelak di akhirat. Karena tidak terlalu dipertanyakan masalah dalam kondisi sakit. Yang ditanyakan itu anjismika, tentang sehatnya. Jadi kesehatan sekian tahun itu akan dipertanyakan, selama sakit tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an malika, tentang hartamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana engkau mendapatkan harta itu? Kemana kau keluarkan harta itu? Jika pertanyaan yang lain hanya satu oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus mengenai harta dunia yang dimiliki oleh kita, dua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana kau keluarkan harta itu? Kalau setelah kita sadar bahwa semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Rob yang serba maha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan lebih mempersiapkan diri segala sebaik-baiknya untuk menjemput sakaratul maut, untuk menghadapi sakaratul maut. Bagaimana detik-detik ketika orang itu wafat, ketika orang itu ajal, maka dia akan merasakannya. Itu harus diyakinkan oleh kita. Bahkan pada saat itulah ainal yakin, keyakinan kita terhadap yang gaib itu akan dilihat oleh kita. Karena keyakinan manusia terhadap yang gaib itu dibagi tiga. Ada ilmu yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Apa ilmu yakin? Orang yakin terhadap negeri abadi itu adalah ada, negeri akhirat itu ada, Allah itu ada, malaikat itu ada, jin itu ada, makhluk-makhluk yang gaib itu ada.
walaupun orang tersebut belum pernah masuk ke dalamnya, belum pernah bisa melihat dengan matanya, yakinkan, dan keyakinan tersebut akan tumbuh semakin besar di seorang hamba ketika hamba itu memiliki ilmu pengetahuan agama. Maka semakin tinggi ilmu pengetahuan agamanya seseorang, dia akan semakin yakin bahwa ternyata kehidupan akhirat itu adalah ada. Jadi jangan dengar kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang itu mimpi ya. Kok belum orang itu belum pernah ke akhirat, kok berbicara masalah akhirat? Orang itu belum ke surga, kok berbicara masalah surga? Orang itu belum ke neraka, kok orang itu berbicara masalah neraka? Maka jangan kaget kalau orang tidak percaya seperti bisa jadi nantang ke neraka. Aku ingin masuk ke neraka. Kadang-kadang ada di antara saudara-saudara kita yang seiman dengan kita, orang berbicara seperti itu karena memang dangkal pengetahuan agamanya. Jadi kita harus yakin terhadap kehidupan negeri akhirat itu adalah ada, pertanyaan atau fitnah barjah itu adalah ada, pertanyaan kubur itu adalah ada, surga dan neraka itu adalah ada. Kita yakinkan saat ini dengan ilmu kita. Karena ada berita-berita kenabian yang datangnya dari hamba Allah yang tak pernah berbuat dusta dan dosa adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ainal yakin. Kita akan lebih yakin setelah kita dapat melihatnya. Kapan kita dapat melihatnya? Jangankan di alam barzah. Ketika sakaratul maut, kita akan diperlihatkan oleh Allah terhadap hal-hal yang gaib. Bisa jadi ketika kita sakaratul maut, pada saat itu ada yang datang ibu kita, ada yang datang bapak kita, ada yang datang guru kita. Kita jangan dulu percaya bahwa itu guru kita. Jangan dulu percaya itu bapak kita. Jangan dulu percaya itu adalah ibu kita. Karena setan bisa menyerupainya. Karena tipu daya iblis itu setan terakhir ketika orang itu sakaratul maut. Maka 1000 cara digunakan oleh iblis, oleh setan supaya manusia ketika sakaratul mautnya, akhir kehidupannya, wafatnya adalah dalam keadaan su'ul khotimah. Orang ini suka ibadah, ibadah dan sebagainya. Menyempurnakan ibadah dan sebagainya, akhir kata tidak mampu mengucapkan kalimat itu karena digoda oleh iblis, digoda oleh setan. Sehingga orang tersebut adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Mudah-mudahan itu tidak terkena kepada kita. Nah, maka kita selaku kaum muslimin harus yakin bahwa pada saat roh itu akan keluar, disitulah kita akan melihat dengan mata ini, ya, dengan mata ini, mata batin ini, sehingga kita akan melihat, oh itu surga, oh itu adalah neraka, oh itu adalah rombongan malaikat yang akan menjemput rohnya, akan dapat dilihat oleh kita insya Allah. Ya, itu baru ainal yakin. Kita yakin karena melihat. Mungkin lebih yakin lagi. Kemudian kita akan lebih yakin lagi. Kita merasakan. Itulah yang dimaksud dengan hakul yakin. Kita semakin yakin karena kita sudah merasakan. Di dunia kita berbicara masalah surga. Kemudian kita wafat. Akhirnya oleh Allah dimasukkan ke surga. Di sanalah kita bisa menikmati surga itu. Itulah ada yang dimaksud dengan hakul yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini jadi sebab datangnya hidayah dan taufik dari Allah kepada kita sehingga kita semakin hari semakin lama kita sadar bahwa kita akan wafat dan insyaallah kita akan persiapan menuju wafat. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridhonya. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita dan alhamdulillah Ustaz mohon izin sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Mungkin karena mengingat keterbatasan waktu mohon dijawab singkat. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, sampai hari ini sudah ratusan ulama guru-guru agama yang sudah wafat baik karena Covid ataupun karena sakit lainnya. Apakah ini petanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit mulai mencabut ilmu agama di dunia ini, dan apakah ini tanda-tanda akhir zaman semakin dekat? Bagaimana kita menyikapi terhadap fenomena ini, Ustaz? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama.
Ya, pertanyaan kedua, Ustaz, Ya, Mazin. ya. Jadi dikatakan bahwa bagi siapa saja yang menyempurnakan sholat, maka ruhnya nanti akan mampu menembus langit pertama. Apakah yang dimaksud menyempurnakan sholat itu sekedar sempurna ibadah ritualnya saja, atau sampai kepada sholat tersebut mampu mencegah perbuatan fahsyat dan munkar? Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan terakhir, sering dikatakan bahwa takdir manusia sudah tercatat di Lauhul Mahfudz, yang berarti bahwa catatan amal seorang manusia pun sudah ditentukan. Apakah saat ruh berada di alam ruh dan belum dititipkan ke dalam jasad, mereka sudah tahu tentang takdir dan catatan amalnya selama di dunia? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, percaya ataupun tidak, dirasa ataupun tidak, memang ini sebuah bukti yang nyata bahwa apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saatnya tiba nanti menjelang akhir zaman, bahwa ilmu agama akan dicabut. Cara Allah mencabut ilmu Allah ini adalah dengan cara mewafatkan para ulama. Sekarang sudah banyak sekali para ulama yang wafat, yang meninggalkan kita. Nanti tinggal ulama-ulama yang ada di muka bumi ini, sehingga tersesat manusia itu, ya, sampai nanti datangnya Imam Mahdi itu sendiri turun ke alam dunia untuk menyempurnakan setiap keyakinan, setiap amal yang dilakukan oleh manusia. Betul bahwa salah satu di antara tanda akhir zaman ini adalah dicabutnya ilmu Allah dengan cara mewafatkan para ulama. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus terus menuntut ilmu, ya. Walaupun ilmu yang kita tuntut ini tidak seberapa, tetapi kewajiban bagi kita adalah menuntutnya. Karena insya Allah setiap kali kita menuntut ilmu akan Allah berikan hidayah kepada kita dan akhirnya kita mendapatkan keberkahan, insya Allah. Ya, jadi kita nggak usah resah, nggak usah khawatir, teruslah tuntut ilmu ini, ilmu agama ini. Kita insya Allah sebagai penerus perjuangan para ulama yang sudah wafat. Yang kedua, seorang yang wafat itu akan mencapai tingkatan langit yang kedua. Tingkatan langit yang kedua bagi mereka yang suka sholat. Apakah sholatnya asal-asalan? Tentunya tidak. Ya. Sholatnya orang tersebut adalah kemampuan mungkin. Sholat yang seperti apa? Sholat yang sadar bahwa ia itu adalah lagi sholat. Bagaimana untuk menentukannya? Kita tidak tahu. Apakah sholat kita diterima ataupun tidak? Itu bukan urusan kita. Yang kita tahu ini, sholat kita batal, sholat kita sah, sholat kita jadi, sholat kita tidak jadi. Masalah diterima adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah hati itu tidak semua manusia tidak akan pernah bisa memahami dan tidak akan pernah bisa tahu. Tetapi setidaknya orang yang sholatnya baik itu jelas Allah firmankan akan tercegah dari fahsya dan mungkar. Kalau orang itu sholat, kemudian orang masih fahsya, orang itu sholat, kalau orang itu masih mungkar, berarti tanda tanya besar sholatnya. Apakah sholat tersebut diterima atau tidak? Apakah sholat tersebut sempurna atau tidak? Ataupun tidak. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan aja sholat kita, tapi harus betul-betul sehusu mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada 4 tempat yang harus khusus dalam sholat untuk tingkatan iman model kita. Pertama, ketika takbir, Allahu Akbar, dia sadar bahwa Allah Maha Besar. Kemudian kita akan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Itu di sana. Yang kedua, kita harus ingat ketika mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekankan di sana bahwa hanya kepada Allah aku beribadah, kepada Allah meminta pertolongan. Yang ketiga, ketika ruku dan sujud. Ketika kita baca subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau kalimat-kalimat yang lain, ketika ruku dan ketika sujud kita harus sadar bahwa Allah yang maha segala-galanya. Kemudian yang keempat, ketika tasyahud akhir, bil khusus ketika mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disitulah harus ditekankan hati kita. Maka tingkatan amal ibadah sholat kita kalau mampu sadar di 4 tempat ini, insya Allah besar kemungkinan ibadah sholat kita diterima dan pasti akan tercegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan yang ketiga, masalah takdir Allah. Takdir Allah ini adalah ada takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'alaq. Takdir yang mubrom sudah tidak bisa dirubah lagi, takdir yang mu'alaq yang bisa dirubah dengan doa. Tapi sebetulnya kita tidak tahu mana takdir mubrom dan mana takdir yang mu'alaq. Ketika Allah sudah menentukan kelak di akhirat bahwa kita akan masuk ke dalam surga
Maka ketika orang tersebut di dunia berbuat jahat, maka akhir kehidupannya dia akan tobat sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada hikmah luar biasa, kita tidak tahu takdir kita. Apakah takdir kita calon neraka, apakah takdir kita calon ke dalam surga? Ini serahkan kepada Allah. Tetapi insya Allah setiap bisikan doa, setiap perbuatan amal soleh yang kita lakukan, demi Allah, itu adalah akan diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita ini adalah usaha. Bagi kita ini doa, bagi kita ini tawakal. Kita tidak masalah masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalau kita sudah melakukan ibadah yang luar biasa kepada Allah dan akhirnya kita masuk ke dalam neraka karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan pernah panas tersentuh neraka kalau Allah ridho kepada kita. Ya. Jadi demi Allah bahwa takdir ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu apa takdir yang akan kena kepada kita. Oleh karena kita tidak tahu, maka kita harus penuh roja dan khauf. Kita harus penuh harapan kepada Allah, husnudon kepada Allah, dan kita harus khauf, harus takut terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara mendawamkan kalimat la ilaha illallah setiap saat. Jangan lupa, maka insya Allah kita akan mendapatkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin, mudah-mudahan ada manfaat dan manfaat. Wallahu alam bisawab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada guru kita atas ilmu yang sudah disampaikan dan juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang berkah dan manfaat buat kita semua, menambah keimanan kita, menambah amal soleh kita tentunya, dan menambah mudah-mudahan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua, guru kita, para ulama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memberikan ilmunya, menerangi umat dari kegelapan kejahiliahan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Mohon izin Ustaz, mungkin sebelum ditutup sedikit kata penutup untuk kami Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan detik ini jadi amal soleh untuk kita, mendorong datangnya hikmah, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama pada pertemuan kali ini, fastabiqul khairat aina matakunu yatibikumullahu jami'ah. Kita berlomba di dalam kebaikan, kapanpun dimanapun kita pasti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mudah-mudahan Allah berikan cara dan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menyempurnakan amal soleh ini, dan semuanya wafat dalam husnul khotimah. Di akhir kata mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atur nuhun pisan. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita semua, Ustaz Abu Husnul Mubarak, dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir baik di YouTube ataupun di Zoom. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk mencari ilmu sampai kemudian akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita semua sekali lagi diwafatkan Allah dalam keadaan kondisi husnul khatimah. Demikian dari kami, DKM Al-Muhajirin, Gedung Negara Bandung. Tetap jaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita menghindari keburukan wabah ini, dan kita terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid ini dari dunia ini. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.